Jadi air yang ditampung di waduk bilik-bilik itu ya kalau kita berhitung sebenarnya bulan Desember saja waduk sudah penuh. Hujan bulan Desember saja, ya katakanlah sampai Januari sedikit, waduk sudah penuh. Jadi cuma hujan 1 sampai 2 bulan itu sudah membuat waduknya penuh. Dan itulah yang disimpan untuk kalau air minum itu dialirkan terus ke Kota Makassar. Kalau air irigasi biasanya belum dialirkan karena cukup hujan. Kalau enggak sawahnya kan kebanjiran ya. Jadi biasanya hanya dialirkan awal-awal musim hujan untuk membantu membajak sawah. Hanya air diperlukan di situ karena kalau tidak diberi air maka terlalu keras untuk dibajak. Tanah menjadi keras kalau tidak ada air, dia menjadi lembut setelah bertemu dengan air. Nah, sekarang harus disimpan, katakanlah sampai pertengahan April untuk air minum maupun air irigasi dalam keadaan penuh. Tetapi kalau waduk bilik-bilik penuh pada bulan Januari, ketika ada hujan, maka hujan tidak bisa ditampung sehingga sungai akan meluap. Biasanya, jadi biasanya berhitung. Jadi misalnya diisi 3/4-nya ada hujan. Ketika tidak hujan dikeluarkan lagi airnya masuk ke Sungai Jeneberang sampai ke laut, dibuang istilahnya karena memang kelebihan dari kapasitasnya. Kemudian hujannya akan mengisi lagi. Jadi ketika hujan, Jeneberang hilir ya di bawah waduk ya, dari sini ke Sumber Minasa, dari bilik-bilik ke Sumber Minasa ke Makassar, itu biasanya waduk ditutup airnya supaya tidak banjir. Jadi memang harus pandai berhitung, ini namanya mengelola waduknya. Karena bilik-bilik itu suatu anugerah sih kalau saya sebagai orang air melihatnya. Itu jarang ada waduk yang berfungsi untuk air minum, air irigasi sekaligus dan menghasilkan listrik dan bisa jadi pariwisata juga. Ini sesuatu, dan fungsi pertamanya itu adalah mencegah banjir. Ya, mencegah banjirnya itu caranya waduk agak dikosongkan pada musim hujan sehingga ketika air sungai dari Malino dan dari bawah Karaeng, Malino dan seterusnya itu datang, dia disimpan dulu di waduk. Nanti tidak hujan baru dikeluarkan. Itulah keberuntungan yang luar biasa. Makanya Makassar sudah jarang banjir. Kalaupun ada banjir itu kalaupun Makassar banjir itu karena sampah. Karena ya. Saluran. Prof. Ya. Itu bukan karena air Sungai Jeneberang meluap. Iya, jangan salahkan sungainya ya, Prof, tapi habit manusianya ya. Ya, karena itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan bilik-bilik. Cuma orang sekarang saya merasa ada persepsi yang seakan-akan berpikir bahwa waduk itulah yang menyebabkan banjir. Itu sama sekali salah. Waduk itu yang mengontrol air sehingga banjir bisa dicegah. Jadi ya pernah ada teman saya mengatakan, kok bisa banjir di sini ya padahal tidak ada waduk. Loh, itu terbalik. Kalau kita punya waduk, risiko banjir kita berkurang. Cuma karena mispersepsi, ketika ada banjir maka semuanya nanya bili-bili, malah wartawannya belum sampai sudah ditulis bili-bili meluap. Padahal itu biasanya tidak benar. Cuma persepsi kita aja yang harus kita ubah. Hoax ini harus kita ubah. Waduk itu bukan penyebab banjir, tapi waduk itu mencegah banjir. Baik, Prof. Istilah kerennya mengontrol air, mengontrol banjir. Oke, terkait dengan faktor lain dari air, ketersediaan air, Prof, gunung juga disebut sebagai water tower. Bagaimana penjelasannya, Prof? Ya, jadi karena air yang
sampai ke rumah-rumah kita, yang sampai ke waduk, itu adalah sebenarnya air yang jatuh di pegunungan. Mereka akan traveling bisa sangat jauh sampai menemukan tempat di mana dia bisa settle. Biasanya sampai menemukan tempat yang paling rendah, berkumpul di situ, lama-lama jadi sungai. Tapi semua air yang jatuh di gunung itulah yang mengalir ke bawah. Jadi kan memang ada istilah bahwa air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu benar sekali. Tetapi air akan lebih banyak di bagian bawah gunung karena di situ sudah berkumpul dari banyak gunung, bukan hanya dari satu gunung. Jadi kadang-kadang orang yang di pegunungan malah kesulitan dengan air karena airnya cepat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi gunung itu memang water tower karena disitulah air yang jatuh di situ, itulah yang di atas permukaan tanah di gunung-gunung inilah yang akan mengalir. Kita tidak bisa bayangkan betapa jauhnya air itu berjalan dan berlari sambil menabrak batu atau membawa batu sebesar mobil pun bisa dibawa oleh air. Berarti kalau gunung rusak, ketersediaan air tanah juga berpengaruh, Prof? Oh sangat. Itu langsung sekali kita bisa lihat bahwa hutan yang ada di gunung yang rusak itu akan menyebabkan air tidak stabil suplainya. Jadi pada musim hujan mungkin total 1 tahunnya sama, tapi dia akan lebih banyak di musim hujan dan dia tidak akan memberikan air di musim kemarau. Bisa saja sungainya kering di musim kemarau kalau gunungnya rusak. Karena itu kalau kita cinta air pasti kita berbicara tentang gunung. Tidak ada jalan lain. Berarti gunung juga harus dijaga agar ketersediaan air juga terjamin ya, Prof? Ya, sangat. Itu sesuatu yang sudah mutlak keterkaitannya. Ada memang banyak persepsi orang mengira air itu adalah semacam mata air di pegunungan. Tetapi sebenarnya itu bukan keluar dari bawah tanah airnya, tetapi datang dari tanah bagian atasnya, sehingga sepertinya dia adalah mata air. Tapi itu mengalir dari bagian atas sebenarnya, dari hujan-hujan yang sudah jatuh di gunung. Nah, Prof, selain mungkin salah satu yang bisa mempengaruhi ketersediaan air tadi adalah kerusakan gunung, kerusakan hutan. Lalu bagaimana dengan perubahan iklim, Prof? Seberapa besar saat ini mempengaruhi ketersediaan air? Karena seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya satu-satunya sumber air kita itu dari hujan. Perubahan iklim berarti hujan itu kita tidak tahu kapan hujannya akan turun. Jadi menjadi tidak normal kalau sekarang misalnya di daerah kita di Makassar sampai ke daerah Bawah Karaeng, kita kenal bahwa hujan akan turun mulai bulan 10, akhir bulan 10 dan akan mulai berkurang di bulan 3. Puncaknya mungkin ada di bulan 1 atau bulan 2. Tetapi kalau terjadi perubahan iklim, maka bisa saja hujan sama sekali tidak turun pada bulan 12 misalnya, tetapi pada bulan 4 atau bulan 5 hujannya akan banyak sekali. Saya kira dengan demikian inilah yang disebut perubahan iklim. Kita tidak bisa menduga, belum kalau suhunya juga berubah, maka air juga akan cepat habis. Karena pada suhu tinggi air itu akan menguap, jadi yang menjadi air tanah akan berkurang. Kalau tingkat pencemaran air tanah di Sulawesi Selatan mungkin saat ini seperti apa, Prof? Tidak punya data sebenarnya, kecuali beberapa data yang mencemari sungai. Sungai itu adalah air di atas permukaan tanah, tetapi yang air yang ada di permukaan tanah ini juga terus-menerus terinfiltrasi ke bawah tanah, dan ada beberapa
sungai yang sudah cukup rusak. Misalnya kita berbicara tentang Danau Tempe, saya pernah membaca data bahwa setelah meneliti ikannya, jadi bukan airnya, ternyata dalam daging ikan itu sudah ada beberapa komponen yang membahayakan kesehatan. Jadi beberapa jenis, atau kalau tidak mau dikatakan semua ikan yang ada di sana itu sebenarnya sudah memiliki kadar yang membahayakan tubuh. Jadi saya kira itulah salah satu pencemaran yang terjadi, dan Danau Tempe itu sumber air yang cukup besar untuk Sulawesi Selatan. Berarti itu salah satu sampel ya, Prof. Nah, kalau di Indonesia itu saat ini apakah betul kita sudah memasuki fase krisis air, Prof? Krisis air bersih lah katakan ya. Krisis air bersih. Saya kira lebih ke air bersih karena kita tidak mampu mendistribusikan air yang ada, sehingga ada tempat yang sangat banyak menerima air dan ada pula tempat yang tidak memperoleh air sama sekali. Jadi akses terhadap air bersih ya kayaknya masih kurang. Ini sebenarnya cuma masalah manajemen, tapi juga biaya, karena tata ruang kita tidak terlalu bagus sehingga orang tersebar di mana-mana. Untuk membuat jaringan air itu terlalu costly, terlalu mahal ya. Hanya untuk misalnya 1.000 orang di satu desa harus menarik berapa puluh kilo. Nah, ini yang menyebabkan distribusi air tidak bagus. Dan kalau dari segi curah hujan sebenarnya belum terlaporkan adanya krisis air ya. Adanya krisis sumber air ya, krisis air hujan. Cuma karena jumlah populasi bertambah, kebutuhan akan air itu semakin meningkat, dan air bersih memerlukan proses dan memerlukan distribusi yang baik, dan ini yang sangat ketinggalan ya kita. Berarti memang saat ini kondisi ketersediaan air semata-mata bukan karena perubahan iklim, melainkan juga karena tata kelola ya, Prof. Anda pernah mengatakan bahwa tantangan masa depan kemanusiaan adalah konservasi dan pembagian air. Berarti ini relevan ya, Prof? Ya, sangat-sangat. Dan akan semakin dibutuhkan karena populasi kita bertambah. Jadi satu-satunya cara adalah konservasi, menyimpan air. Kita harus simpan airnya. Tapi untuk menyimpan air kita harus memperbaiki tanahnya sehingga selalu ada istilah konservasi tanah dan air. Karena hanya tanah yang mampu menyimpankan kita air dalam volume besar dan melepaskannya secara berkala sampai ke tempat yang jauh. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, waktunya dari Timur untuk Indonesia episode kali ini dalam rangka Hari Air Sedunia. Dan Hari Air Sedunia ini juga sebagai warning bagi kita semua agar menjaga air untuk masa depan ya, Prof. Ya. Baik, Prof Agnes, terima kasih banyak waktunya. Selamat sore, sampai jumpa, Prof. Ya, selamat sore.